Iya, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Masih tetap di channel Hikmah Official dan masih tetap juga mengupas tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Maaf ya, saya bikin videonya ini sambil di di pinggir jalan, makanya kalau ada kedengaran suara kendaraan mohon maaf ya teman-teman. Nah, di season ini saya akan share video tentang keseharian saya saat terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, makanya dari itu tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Biar apa? Biar kalian nanti bisa mengerti dan bisa memahaminya. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan baik dan bisa berpikir wajar. Mohon maaf ya teman-teman bila kalau bahasa saya agak unggah-ungguh kalau kata Sunda mah, soalnya apa, saya asli dari Sunda, makanya kalau ngomong bahasa Indonesia tuh ya agak, kalau kata Sunda mah agak dicaletot katanya. Sambil belajar ya teman-teman ya, mohon dukungannya. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Aduh, agak berisik nih. Nah, kembali ke pembahasan yang baru bergabung. Buat teman-teman, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu adalah gangguan rumahan dan tidak akan terjadi apa-apa kalau kita bisa memahami penyakitnya ya. Sambil ikan dulu ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channel ini, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Agak berisik motor ini. Tidak memerlukan pendaftaran, karena subscribe itu hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video ini berkembang dengan baik, sudah pasti akan menambah semangat bagi saya agar saya terus nge-share tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, kembali lagi ke pembahasan utama ya guys ya. Bang, apa keseharian abang, katanya di saat abang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, ini hanya pengalaman saya kayak. Ini hanya pengalaman saya ketika saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ya. Untuk keseharian saya, yang pertama saya bangun tuh sekitar jam 5. Nah, setelah bangun saya sebelum ke kamar mandi diusahakan minum dulu. Sesudah bangun diusahakan minum dulu air hangat 1 gelas ya guys ya. Jadi sebelum ke kamar mandi, coba minum dulu air hangat 1 gelas. Ketika sudah minum air hangat 1 gelas, barulah ke kamar mandi. Habis itu langsung sholat subuh. Habis zikir dan sebagainya, kita langsung sarapan ya. Kalau misalkan sarapan ada singkong atau ada telur, tapi kalau mau rebusan telur itu saya biasanya konsumsi hanya putihnya doang ya guys ya. Jadi hanya putihnya doang, tidak pakai yang kuningnya, karena katanya itu kalau kuningnya telur itu mengandung banyak gas. Jadi saya untuk waktu itu saya belum berani kalau makan telur rebus, jadi makanya tuh setiap makan telur rebus pasti makan yang putihnya doang. Nah, habis sholat, habis sarapan, tunggu dulu jeda sekitar 30 menit. Habis jeda 30 menit, minum lagi air hangat maaf ya. Minum lagi air hangat 1 gelas. Nah, sudah minum air hangat, barulah saya jalan-jalan atau olahraga di jalan. Nah, kalau untuk olahraganya abang gimana? Saya hanya jalan-jalan santai aja. Hanya jalan-jalan santai aja, tapi kalau kata nama nyeker. Kalau kata Indonesia mah ya, jadi apa ya, jadi jalan-jalan tidak pakai sendal. Nah, untuk manfaatnya jalan-jalan tidak pakai sendal itu, yang pertama biar aliran darahnya lancar.
Terus yang keduanya biar napas kita agak plong. Jadi sambil olahraga tuh sambil kita latihan napas ya. Nah, ketika udah olahraga, tunggu lagi jeda sambil ngeringin keringat kalau yang keluar keringat. Nah, udah itu saya langsung mandi ya. Habis olahraga, habis jalan-jalan pagi, biasanya saya langsung mandi dulu pakai air hangat. Ketika sudah mandi air hangat, langsung saya sarapan ya. Kalau makan saya itu sehari bisa 4 kali. Nah, yang pertama saya makan jam 8 pagi. Nah, makan aja biasa. Nah, kalau untuk makanannya apa aja Bang? Nah, alhamdulillah kalau saya waktu dulu sih emang saya pantang makan makanan yang ya, pokoknya yang digoreng atau nah untuk sekarang alhamdulillah sekarang saya tidak mantang untuk makanan dan alhamdulillah nih sekarang kalian gemuknya lagi ya guys ya. Nah, untuk makanan saya tidak pantang untuk sekarang. Kalau dulu emang saya pantang takut kalau makan dikit-dikit ini aman gak ya makanan sedikit-dikit takut. Nah, untuk sekarang alhamdulillah saya tidak mantang makanan. Nah, ketika sudah makan sekitar jam 8 pagi, saya langsung tunggu dulu jeda setengah jam habis setengah jam saya minum air hangat lagi. Nah, untuk minum air hangat itu dianjurkan ya minimal satu hari itu 8 gelas. Nah, Bang, gimana nih kalau minum air hangatnya ini saya banyak gak apa-apa ya? Mau minum sehari 11 gelas atau 12 gelas itu tidak apa-apa. Apakah ada efek sampingnya? Ada. Paling efek sampingnya itu banyak kencing. Tapi jangan khawatir ya, itu tidak kenapa-napa. Nah, habis mandi saya langsung berjemur badan. Nah, ini untuk berjemur badan ini sangat dianjurkan ya Kak ya. Untuk berjemur badan ini sangat dianjurkan ya teman-teman. Saya biasanya jemur badan itu sekitar setengah jam atau 30 menit ya. Nah, habis mandi langsung berjemur. Nah, berjemurnya itu kalau bisa bagian kepala itu jangan kepanasan ya kalau yang belum kuat. Nanti takutnya agak pusing. Nah, kalau sudah berjemur biasa jeda lagi 2 jam, misalnya jam 10 mau kalau bisa aktivitas. Kalau yang belum bisa aktivitas ya apa aja yang dikerjain yang penting membuat kita bahagia. Ada yang bisa tidur siang, ada juga yang enggak. Nah, kalau untuk saya untuk tidur siang aduh itu belum bisa ya sampai sekarang. Kalau tidur siang tuh jadi terasa kayak ketika bangun tuh ya langsung kayak jantung berdebar-debar, langsung sesak. Nah, kalau tidur siang, tapi sebagian teman-teman masih ada yang bisa ya, alhamdulillah masih ada yang bisa tidur siang. Nah, habis berjemur biasanya saya makan jeda 4 jam. Nah, saya menerapkan metode makan 4 kali dan jedanya 4 jam ya. Yang pertama saya makan jam 8. Nah, makan siangnya lagi saya jam 12 ya. Habis jam 12 saya makan lagi. Pokoknya saya menerapkan sampai sekarang. Saya menerapkan metode 4P ya. Nah, habis jam 12 makan habis itu mau aktivitas, mau rebahan itu boleh ya. Nah, yang penting kita teralihkan pikirannya. Nah, habis jam 12 makan saya makan lagi sekitar jam 4. Nah, jam 4 sore saya makan lagi ya. Nah, habis makan tadi diusahakan ya teman-teman, ketika kita terkena asam lambung dan anxiety psikomatis, diusahakan kita mandi minimal 2 hari sekali. Biasanya kan kalau kita sehat mandi kalau apalagi kalau cowok nih ya, mandi sekali aja lah cukup. Dulu mana kalau ketika kita terkena asam lambung dan anxiety psikomatis itu angka baiknya kita mandi sehari 2 kali. Biar apa? Coba dirasakan kalau sesudah mandi atau ketika mandi itu badan tuh kita fresh, pikiran kita tenang. Apalagi kalau mandinya pakai air hangat itu pasti kerasa banget. Nah, habis makan jam 4 terakhir makan saya sekitar jam 7 atau jam setengah 7 makan terakhir saya. Nah, jadi sudah makan terakhir saya sekitar jam 7 atau setengah 7. Habis itu saya perbanyak aja minum air hangat. Nah, habis itu diusahakan sekitar jam 9 kan bila kita makan kan kalau mau rebahan kita disebutnya tuh kita jeda dulu biar makanan kita tercerna oleh lambung kita sekitar 2 jam. Nah, pokoknya paling telat jam 10 diusahakan udah tidur ya Kak. Kenapa nih misalkan gini Kak, saya belum bisa
tidur malam nih suka cemas. Nah, nanti pembahasan susah tidur nanti saya akan buat video lagi ya guys ya. Makanya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon dibantu subscribe-nya dulu ya guys ya. Saya ini baru bikin video, cuman saya akan menemani pasti. Jadi kalian jangan takut, jangan khawatir, kalian tidak sendiri ya guys ya. Pokoknya semoga kita disehatkan selalu dan dipanjangkan umur, dijebakkan rezekinya guys ya. Nah, untuk video season ini dicukupkan sampai sini dulu. Terus nantikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara, masih agak kalau kata Sunda masih uga-uga, mohon maaf ya. Masih tahap belajar, dan mohon dukungannya ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai sini dulu. Nantikan video selanjutnya, berarti saya akan membahas gimana gimana agar bisa tidur malam. Nah, nanti sepengalaman saya, nanti saya akan bahas gimana saya melakukan tidur malam biar bisa tidur ya. Kebanyakan teman-teman di forum FB, di forum grup WhatsApp, nah banyak yang mengeluh, Kak saya nggak bisa tidur malam nih, saya selalu cemas, gimana nih solusinya. Nanti saya akan bikin video itu sesudah video ini beres ya guys ya. Untuk selanjutnya ya sekian saja Kak ya. Sekian saja video saya, mohon maaf masih banyak kurang dalam kata-kata, masih dalam kata-kata, dalam pembahasan, mohon maaf ya, ini soalnya baru belajar. Mohon dukungannya sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dukungannya dan mohon di subscribe ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.